Perkenalkan Ustadz, nama saya Dian Sudiro. Izinkan saya bercerita tentang masalah dan lika-liku rumah tangga saya. Saya bertemu dengan mantan suami saya ini pada tahun 2021 di Bali. Waktu itu mantan suami saya ini statusnya belum ada pekerjaan. Bahkan dia seorang pengamen jalanan, kafe dan juga restoran. Dan waktu itu saya sebagai pegawai bank, tapi saya juga bingung kenapa saya bisa jatuh cinta. Dan sayang, akhirnya saya membantu dia untuk bangkit dari pekerjaannya, Ustadz. Membawanya ke kota kelahiran saya, yaitu di Palembang, dengan membantu pekerjaannya sampai bisa ke Jakarta menjadi seorang MC yang dapat panggung besar dengan pekerjaan yang banyak event di luar kota. Namun setelah dia mendapatkan semua itu, suami saya sering selingkuh berkali-kali. Kami juga terkenal di publik sebagai couple goals karena saya sering membagikan kehidupan rumah tangga kita, momen-momen romantis di rumah, karena itu real Ustadz. Karena dia di rumah memang seromantis itu. Saya sering mengabadikan momen itu dan menguploadnya di sosial media. Namun ternyata kenyataannya di balik itu semua, dia selalu berselingkuh berkali-kali. Saya sering mendapatkan chat mesra, bahkan sampai saya sampai terkena tekanan batin, mental. Saya pergi ke psikiater karena saya tidak pernah cerita ke siapapun. Bahkan ke media sosial juga sebelumnya saya tidak pernah cerita. Ke teman-teman saya, ke manajer saya, asisten saya, semua orang terdekat saya tidak ada yang tahu. Saking saya mau menyembunyikan aib dari suami saya. Namun dari sebelum menikah, Allah selalu menunjukkan bahwa suami saya ini memang sering berselingkuh, Ustaz. Dan tanpa saya mencari tahu, seringkali Allah tunjukkan tanpa saya mencari tahu, dari orang-orang yang memberitahu atau dari HP-nya yang tiba-tiba terbuka melihat chat mesra dan lain-lain. Bahkan saya sempat menemukan saya hancur, saya berantakan Ustadz. Sampai saya mau melakukan operasi untuk merubah bentuk tubuh saya agar sesuai sama selera suami saya. Saya tahu itu salah, makanya saya sekarang memutuskan untuk ambil langkah yang lebih jauh, yaitu perceraian, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah saya berdosa atau Allah marah kepada saya? Karena sejak awal Allah sudah sering menunjukkan petunjuk bahwa suami saya sering berselingkuh, tapi saya menyembunyikannya selama ini dengan tujuan mempertahankan rumah tangga saya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, saya pernah membalas sekali dengan mengancam suami saya agar dia berhenti berselingkuh. Namun dia balas lagi berkali-kali. Saya sudah bertobat dan sholat tobat juga. Apakah dosa saya diampuni? Apakah saya sangat berdosa dengan pembalasan tersebut, Ustaz? Kemudian waktu itu suami sempat mengaku dengan wanita-wanita lain. Bahkan saya baca chatnya, dia mengaku bahwa hubungan kami itu sudah cerai, sudah berpisah. Dia mengaku ke perempuan-perempuan lain bahwa kami sudah bercerai. Apakah itu sah? Apakah itu sudah dianggap bahwa selama ini kami cerai secara agama, Ustaz? Terima kasih. Apa yang membuat kalian bertahan dan melanjutkan pernikahan tersebut? Pertama, orang tua. Saya gak mau orang tua saya malu karena undangannya udah tersebar. Terus yang kedua, dia memohon ke orang tua saya dan ke saya
dan berjanji bahwa dia akan berubah. Ya, jadi saya maafkan, Kak. Allah tidak mungkin menitipkan ujian ini kecuali Allah tahu kamu sekuat itu melewati semua ini. Tujuan rumah tangga itu ada 3. 1, meraih berkah. 2, menyempurnakan ibadah. Dan yang ketiga, menggapai jannah, menggapai surga. Maka kita selalu harus menguatkan hati ya. Seberat apapun masalah di rumah tangga, jawaban pertamanya bukan berpisah. Berpisah itu harus jadi jawaban terakhir. Setelah semua sulit diperbaiki, setelah semua sulit untuk dihadirkan kebaikan kembali. Maka mohon maaf ya, beliau bertanya, pilihan saya untuk berpisah seperti apa? Tergantung keadaannya. Kalau sulit diperbaiki, sudah tidak ada kebaikan yang bisa bertumbuh, maka diperbolehkan seorang istri untuk meminta namanya hulu, menggugat pisah terhadap suaminya. Kalau dari suami namanya talak, kalau dari istri namanya hulu, minta berpisah. Dan itu ada haknya. Silahkan. Tapi ingat, bukan jadi pilihan pertama. Itu adalah pilihan terakhir setelah semuanya sulit untuk diperbaiki. Jadi Kak Bidi, jangan merasa bahwa apakah saya salah, apakah saya berdosa. Jawabannya tidak, selama kita punya alasan yang kuat kenapa kita minta berpisah daripada pasangan kita. Yang kedua, saya pernah membalasnya, tapi kemudian malah dibalas lagi dengan balasan yang berkali-kali. Ini pelajaran. Jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, malah apa? Kebakaran. Padamkan api dengan air. Air itu tenang, air itu adem. Maka saat ada masalah yang datang, jangan dibalas dengan kemarahan yang ada. Maka mohon maaf ya, kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Maka jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Terus gimana selanjutnya? Yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tatap kebaikan yang Allah siapkan di waktu yang akan datang. Maka belajar ke depan. Kalau udah tahu orang ini gak baik, jangan memaksakan. Menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju? Terus beliau bertanya lagi, gimana kalau ada, izin ya, seorang suami kemudian mengatakan talak sama orang lain? Apa maksudnya? Maka hati-hati dengan bab itu. Kalaupun memang kita sedang kecewa dengan pasangan, jangan kemudian mudah mengatakan kalimat pisah. Maka nanti talak itu ada 2 kan? 1 ada talak secara hakikat, 2 ada talak secara syariat. Talak secara hakikat, perilakunya sudah menjurus pada perpisahan. Berkhianat berkali-kali, nauzubillah, KDRT berkali-kali, tidak bertanggung jawab. Mungkin tidak terucap, tapi perilakunya sudah merujuk pada apa? Perpisahan. Ada yang kedua, talak syariatnya terucap. Sebagaimana akad nikah harus terucap, maka talak pun juga harus terucap. Tapi semua sudah berlalu. KBD kuat sampai titik ini. Ini juga pelajaran buat yang di luar sana ya. Jangan menggunakan standar sosial media untuk mengukur rumah tangga kita. Kadang yang terlihat di sosmed belum tentu yang sebenarnya. Setuju? Dan
Ini juga kita belajar ya. Ada satu penyakit yang harus kita jaga dan kita hindari, namanya ain. Apa namanya? Ain. Ain itu apa ya, Aa? Ain itu satu penyakit yang timbul karena rasa iri orang lain kepada kita atas nikmat yang kita dapatkan. Maka pelajaran, tidak harus semua kenikmatan di-share kepada orang lain. Boleh di-share sewajarnya, secukupnya. Tidak harus semua. Kenapa? Karena kita nggak tahu, mungkin di luar sana ada orang yang nggak suka sama kita. Kak Bidi, semangat. Yang hancur rumah tanggamu bukan hidupmu. Setuju? Yang gagal hanya rencanamu, bukan masa depanmu. Percayalah, ada hati yang lebih baik untuk menyimpan hati yang baik. Insya Allah ada pelangi setelah badai, ada bahagia setelah terluka yang pernah kita rasa. Amin ya Robbal. Kalau cinta udah nggak ada lagi. Mungkin sisa rasa kesal, emosi dan marah aja. Karena sampai titik hari ini juga dia belum datang untuk minta maaf gitu. Kalau misalkan menyalahkan takdir sih nggak pernah. Sempet terbesit aja, ya Allah, kok hidup dia masih baik-baik aja ketika saya lagi hancur-hancurnya. Lega banget malahan. Ya pelajarannya banyak banget yang aku dapat, bahwa jangan bergantung pada manusia, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia tuh nggak bisa diharapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Cahyani. Asal saya dari Kabupaten Sukabumi. Saya seorang disabilitas tunanetra. Alhamdulillah juga saya hafalnya baru 5 juz, tapi mudah-mudahan ada berkahnya ya. Karena kenapa baru 5 juz? Karena sering terhambat adanya penyakit. Jadi ketika menghafal itu kepala tiba-tiba sakit dan pada akhirnya lupa semua. Jadi saya tetap berusaha untuk menghafal, apalagi kan ini juga berharap bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua saya di alam kubur nanti. Ustadz, saya mau bertanya. Saya anak kelima dari orang tua saya, tapi saya bukan bukan anak kandung, tapi saya anak angkat. Jadi dulu saya itu pas kecil, ketika umur 2 bulan diberikan oleh orang tua kandung saya kepada orang tua angkat saya, karena alasannya sih dulu perekonomiannya yang kurang membaik, sehingga beliau harus pergi ke Arab Saudi. Awalnya sih saya sedih ya, tapi berkat semangat kakak-kakak angkat saya, mama dan bapak, akhirnya saya berpikir mungkin ini takdir Allah untuk menempatkan saya di sini. Dengan orang tua kandung kemarin saya meminta, setelah bercerita mama angkat saya meminta untuk bertemu. Katanya nanti dicarikan informasi dulu. Setelah ketemu 3 bulan yang lalu saya bertemu. Awalnya di dalam perjalanan saya senang, membayangkan akan ketemu dengan orang tua. Akan tetapi responnya biasa aja. Enggak ada kehangatan, sekedar bertanya kabar gitu kan. Enggak, cuman salam biasa aja, salam megang tangan aja udah selesai. Tidak bertanya apa-apa lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ketika saya mendoakan kedua orang tua angkat saya nantinya bisa nyampe, misal orang tua saya meninggal nih, orang tua angkat saya meninggal, kemudian saya doakan, seyogianya saya mendoakan kepada orang tua kandung saya sendiri.
apakah itu akan sampai Ustadz doanya di alam kubur nanti? Karena saya berharap banget saya bisa memasukkan orang tua saya ke surga. Saya sebagai tunanetra dituntun, diasuh sejak kecil. Bahkan saya sering merepotkan kemanapun orang tua saya. Orang tua saya sudah tua tapi saya masih membuntuti. Bahkan ketika saya sudah lulus sekolah saja masih membuntuti orang tua saya karena ketika saya ingin berkuliah sampai saat ini belum ada rezekinya. Jadi saya terus mengikuti kemanapun orang tua berada. Kita boleh dengar Karinta baca Quran tidak? Boleh. Boleh. Surat apa yang paling Karinta suka? Surah Al-Mulk, karena meskipun katanya kan bisa menyelamatkan siksa kubur ya. Iya. Baik. Nah berharapnya juga itu bisa menyelamatkan siksa kubur untuk orang tua saya nanti. Amin. Boleh ayat-ayat awal silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul azim. Apa perasaan ibu sekarang melihat Karinta tumbuh seperti ini dan ibu sejak kecil merawat dan membesarkannya? Apa perasaan ibu? Perasaan ibu alhamdulillah senang. Alhamdulillah sia-sia mengurus dari bayi. Alhamdulillah. Kenapa dulu ibu mau mengangkat beliau? Karena kasihan oleh mamahnya di kesanaan kesiniin, tapi Masya Allah nggak ada yang itu. Ya, Ustadz. Nggak ada yang merawat. Jadi saya sedikit tahu. Jadi cerita ibu ini keadaan orang tua angkat dengan keadaan orang tua kandungnya itu lebih mampu jauh orang tua kandungnya dibanding orang tua angkatnya. Betul ya Bu ya? Iya betul. Apa pekerjaan ibu dan suami? Kerjaan bapak buruh. Buruh. Ibu di rumah. Di rumah. Ibu kan tentu tidak mudah ya dengan ekonomi yang terbatas. Tapi kenapa ibu yakin bisa membesarkan Rinta seperti ini? Yakin itu karena adanya Allah. Rinta boleh peluk mamanya. Bunda. Merawat anak itu pahalanya kecil apa besar? Sedikit apa banyak? Banyak. Maka mohon maaf ya, jangan pernah takut miskin karena ngurus anak. Jangan pernah takut habis karena membiayai anak. Karena setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Setuju atau tidak? Maka
menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah sangat penting. Karena ketakwaan orang tua itu yang akan mengantarkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Aamah percaya kenapa ibu sama bapak bisa kuat ngurus anak. Padahal mohon maaf tadi ibu cerita ekonomi ibu biasa-biasa saja. Bahkan mungkin terbatas. Tapi kenapa beliau mau? Satu jawabannya. Ada ketakwaan di hati beliau. Yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah. Maka bunda, jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Semua sudah diatur dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Umi harus bersyukur punya anak yang hafal Quran. Betul? Bukankah seorang anak yang menghafal Quran, maka nanti seorang anak ini akan membawa mahkota yang diberikan kepada orang tuanya. Maka Rinta memilih untuk jadi penghafal Quran adalah pilihan terbaik. Kenapa? Karena Quran itu memuliakan. Semua yang dekat dengan Quran pasti mulia. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya berdoa untuk orang tua angkat saya akan sampai? Jawabannya sampai. Dalam hadis Nabi menyampaikan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong perhatikan, di situ kalimatnya walad, bukan ibnun. Kalau anak kandung kalimatnya ibnun, tapi di situ Nabi menuliskannya walad, artinya anak. Kalau anak itu berarti semua anak, semua manusia yang soleh yang mendoakan kita itu disebut dengan walad. Baik anak kandung, baik anak sambung, baik anak angkat. Selama dia soleh, doanya sampai atau tidak? Apa pesannya? Selama hidup bertemanlah dengan teman yang baik. Selama hidup bersahabatlah dengan sahabat yang baik. Selama hidup kenalan sama kenalan yang baik. Kenapa? Karena kenalan yang baik itu dia soleh mendoakan kita, doanya akan sampai walaupun kita nanti telah tiada. Rinta, doain mama angkatnya udah pasti. Dan jangan lupa juga doain mama kandungnya, orang tua kandungnya. Bagaimanapun Rinta pernah lahir di rahimnya, Rinta pernah hidup di rahimnya. Walaupun mungkin dia tidak mampu merawat Rinta sebesar ini, tapi percayalah kadang Allah menggantikan dengan rasa sayang yang lebih besar daripada orang lain. Dan dari Umi dan Bapak yang mungkin ngurus Rinta dari kecil sampai sekarang. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini berawal saat saya menikah pada tahun 2020. Saya menikah dengan seorang duda yang beranak 1 dan anaknya sudah remaja saat ini, masuk SMA. Lalu berjalannya waktu, anak itu kan dekat dengan saya. Dan saya baru tahu kalau suami saya bilang, kita nggak usah punya anak dulu, kita gedein anak yang ada. Di situ saya kurang setuju karena saya kan gadis, saya ingin mempunyai keturunan. Dan waktu itu saya masih ada almarhum ayah saya. Ayah tuh sempat bertanya dengan saya, udah isi belum? Kan saya bilang belum ya, sabar aja nanti juga dikasih. Tapi nggak tahunya ayah saya itu meninggal.
pada bulan Desember setelah saya dinikahkan pada bulan Agustus. Dan saya belum sempat memberikan cucu untuk ayah saya, cucu pertamanya. Berjalannya waktu saya sering meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa saya belum dikasih keturunan? Saya sudah berusaha untuk berobat. Dan pada tahun 2022, alhamdulillah saya dinyatakan positif. Saya hamil. Saya dengan gembira saya memberitahukan kepada suami saya bahwa saya hamil. Namun saya sangat kecewa karena saat itu suami saya malah menolak kehamilan saya. Anak pertama saya, dan saat itu saya bersikukuh untuk mempertahankan kehamilan saya. Tahun 2022 sampai 2023 saya melahirkan anak pertama saya. Saya tanpa suami. Saya ke dokter periksa, bahkan dokter menanyakan kepada saya, mana bapaknya? Saya selalu berbohong, saya bilang, bapaknya sibuk, nggak bisa nemenin. Padahal itu suami saya ternyata lagi selingkuh sama selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu teman saya sendiri, yang saya kenal. Yang selama ini dia selalu tanya, lagi ngidam apa? Saya pikir dia care sama saya. Nggak taunya dia main di belakang sama suami saya. Saya selalu berdoa, ya Allah, jika memang ini yang terbaik, saya ingin pisah dengan suami saya. Tapi ternyata suami saya sempat berubah. Saat saya lahiran, dia datang ke rumah sakit di hari kedua. Dan saat itu dia sempat bilang, nanti kita KB aja, kita gedein dulu anak yang ini. Tapi ternyata setelah saya suka sholat tahajud, itu kebuka semua. Anak pertama saya yang dari almarhum istrinya itu mengabarkan kepada saya bahwa dia dibawa oleh bapaknya itu ke tempat istri sirihnya. Dan di sana ada foto-foto mereka sedang nikah siri. Dan saya baru tahu mereka sudah nikah siri. Akhirnya pada bulan Desember 2023, saya memutuskan untuk menceraikan suami saya di pengadilan. Lalu saat itu berjalannya waktu, suami saya merasa dia itu bersalah. Dia ke rumah saya dan dia bertobat. Dia minta rujuk kepada saya. Karena kita di sini melihat anak yang masih kecil, saya bilang saya mau rujuk asalkan suami saya menceraikan istri sirihnya. Dan itu akhirnya terjadi. Dan saya rujuk di bulan Mei 2024. Namun pada bulan Juli saya mendapatkan rezeki kembali, saya hamil kedua. Dan saat hamil kedua ternyata terulang lagi dengan suami saya. Dia selingkuh lagi. Dan pada bulan Mei kemarin saya melahirkan anak kedua. Anak kedua saya sekarang baru 2 bulan usianya. Dan terjadi lagi, dia menikah siri. Lalu dia menceraikan saya kembali dalam posisi saya sedang mengandung. Ahilman, yang ingin saya tanyakan pertama adalah, selama saya hamil pertama dan kedua, dia selalu menolak saya, dia selalu menceraikan saya. Apakah itu sah untuk cerainya? Lalu untuk yang kedua, dia menginginkan anak pertama saya yang perempuan dan saya tidak ingin memberikannya kepada dia. Apakah saya berdosa jika saya tidak ingin mempertemukan anak-anak saya kepada dia? Seperti itu. Terima kasih. Bunda. Pertanyaan beliau terkait dengan talak. Hati-hati ya. Ucapan talak itu adalah ucapan yang tidak boleh terlalu mudah diucapkan. Bahkan bercandanya saja itu bisa serius. Bukankah kata Nabi, "Thalasun jidduhunna jiddun, wajal tahunna jiddun." Kata Nabi ada 3 yang seriusnya serius, yang bercandanya serius. Apa? 3. An-nikah, wat talak, war ruj'ah. 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. Itu seriusnya serius, bercandanya juga serius. Sekarang beliau ditalak berkali-kali. Ya Rob, maksudnya apa? Dan mohon maaf ya, kalau sudah jatuh talak 3, kan memaknai talak itu ada banyak.
talak 3 langsung, itu talak 3. Talak berkali-kali 1, 2, 3, nggak tahu berapa jumlahnya saya. Itu juga terhitung talak 3. Dan kalaupun rujuk menikah lagi, syaratnya harus menikah lagi dengan yang lain, baru kemudian bisa kembali lagi. Maka Islam begitu ketat. Jangan terlalu mudah mengatakan kalimat apa? Talak. Sebagaimana engkau akan nikah dari yang haram jadi halal, begitu seterusnya. Maka kalimat talak pun kalau sudah talak 3, maka jatuhlah dari halal jadi apa? Haram. Maka ketika ditanya apakah sah? Sah. Apalagi kalau sudah, mohon maaf, dalam keadaan sadar berkali-kali. Makanya kan ada yang suka bertanya, kalau lagi emosi bagaimana? Maka disebutkan dalam keterangan, kalau sedang marah jangan melakukan 2 hal. 1, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar adalah kata-kata yang buruk, betul? Dan yang kedua, jangan memutuskan sesuatu kalau sedang marah. Pasti keputusannya bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Pertanyaan kedua, AA, suami saya menginginkan anaknya, tinggal dilihat kondisinya. Mbah harus paham, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah. Mantan suami mungkin ada, mantan istri mungkin ada, tapi mantan anak tidak ada, mantan ayah tidak ada. Maka kalau dia mau bertanggung jawab dengan anaknya, bagus. Tapi ingat, bukan berarti memisahkan dari ibunya. Karena bagaimanapun, ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak ibu. Apalagi anak ibu pernah tinggal di rahim ibu, dilahirkan oleh ibu, dibesarkan oleh ibu. Jadi mana mungkin seorang ayah mengambil anak dari ibunya tanpa ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau hanya sekedar mau komunikasi, mau bertanggung jawab, silahkan. Tapi kalau memisahkan dari ibu, rasanya perlu dipastikan kembali. Nasihat untuk semua, jangan main-main dengan pernikahan. Rumah tangga itu di Quran disebutnya mitsaqon golizo, perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Dalam rumah tangga, kita bukan hanya berjanji dengan pasangan kita, tapi lebih dari itu, berjanji dengan siapa? Allah. Berarti kalau kita main-main dengan pernikahan, sama saja kita main-main dengan janji siapa? Allah. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga rumah tangga kita. Amin. Ya Rabbal. Amin, amin. Ya nggak ada gelagat mencurigakan, ya seperti biasa aja, main ke rumah, nongkrong bareng, biasa aja kumpul. Jadi saya nggak ada curiga sama sekali sama dia. Bahkan saya emang beberapa kali suka cerita sama dia, curhat sama dia tentang suami saya yang sebelum saya punya anak nih, perlakuan itu kan kayak mesra banget sama saya, romantis. Kalau saya kerja suka ditanyain buat pulang kapan, pokoknya dikhawatirin banget gitu. Sedangkan kalau teman saya ini kan janda dia suka cerita juga sedih gitu, suaminya nggak peduli sama dia. Dan saya nggak tahu malah dia yang nikung saya. Iya, tadi saya udah pelong sih ya. Dan saya juga sebenarnya dengan kata yang tadi Postet bilang kan, jawabannya mungkin saya nanti akan mikir kali, kalau nanti dia datang ke saya akan kasih dia buat ketemu sama anak saya. Karena emang kan nggak ada mantan anak. Biarpun saya mantan sama dia, buat anak mungkin nanti akan saya kasih waktu.